semuanya, selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik? Baik. Apa ada yang sedang sakit? Hadir semuanya ya. Ibu melihatnya semua di sini pada semangat dan bangku-bangkunya semuanya penuh, tidak ada yang kosong. Nah, sebelum itu perkenalkan nama Ibu Sally. Nah, hari ini kita akan belajar tentang fasilitas umum. Percakapan di dalam fasilitas umum. Seperti apa sih fasilitas umum tuh? Bisa seperti rumah sakit, kemudian ada perpustakaan, kemudian bank, dan masih banyak lagi fasilitas umum itu. Fasilitas yang di dalamnya itu banyak terjadi interaksi antara sesama manusia dan umum, yaitu terjadi di alam bebas dan semuanya itu bisa mengunjungi. Nah, sebelum itu kita menyelami lebih lanjut materinya, Ibu akan menampilkan terlebih dahulu videonya. Silahkan simak ya. Itu merupakan video yang terjadi di dalam sebuah perpustakaan. Perpustakaan di bahasa kalian disebut apa sih? Library. Oke, library, betul. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia disebut dengan perpustakaan. Nah, untuk orangnya, orang yang menjaga perpustakaan disebut dengan pustakawan. Nah, sebelum kita mempelajari materinya, kita terlebih dahulu nih berkenalan dengan istilah-istilah yang ada di perpustakaan. Yang pertama ada koleksi. Koleksi, biasanya koleksi ini tuh digunakan untuk macam buku yang bervariasi, berjilid-jilid gitu ya. Dan di dalam itu terdapat edisi-edisinya gitu. Misalkan ini koleksi tentang sejarah, jadi semua bukunya tentang sejarah. Koleksi tentang ilmu pendidikan, semuanya tentang pendidikan. Nah, koleksi ini digunakan di perpustakaan untuk memisahkan setiap materi dan setiap jenjang yang ada di dalam buku tersebut, yang ada di dalam perpustakaan tersebut. Kemudian ada istilah peminjaman. Nah, peminjaman di dalam bahasa kalian disebut apa? Peminjaman itu seperti kita meminjam barang dari orang ataupun mungkin bisa juga dari lembaga seperti perpustakaan ini. Peminjaman itu berarti apa dalam bahasa kalian? Borrow, betul, borrow. Iya, betul. Jadi kita meminjam sesuatu nih. Kalau meminjam berarti harus dikembalikan. Selanjutnya ada denda. Denda itu adalah sebuah sanksi gitu ya yang dilontarkan kepada, yang dikenakan kepada seorang peminjam yang tidak menepati waktu yang sudah disepakati dari awal. Misalkan meminjam buku nih, disepakatinya 5 hari tetapi dia melebihi, contohnya malah menjadi seminggu. Nah, dia akan dikenakan sebuah sanksi, biasanya berupa uang gitu ya, bisa jadi juga berupa peringatan, dia tidak boleh menggunakan perpustakaan selama 1 minggu. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita akan menyimak bersama-sama dialog yang ada di dalam video tersebut ya. Oke. Di sini Ibu akan membacakan terlebih dahulu dialognya dan kalian harus mengulang. Ini perannya ada, tokohnya ada Anita dan seorang pustakawan. Di sini Anita akan meminjam buku nih. Nah, di dalam budaya Indonesia tentunya kita harus menyapanya dengan sopan gitu ya. Seperti mengucapkan maaf, terima kasih, dan tolong gitu ya. Nah, juga diawali dengan kata sapaan. Selamat pagi. Di sini Anita mengucapkan selamat pagi. Kemudian pustakawan menjawab, selamat pagi, ada yang bisa saya bantu gitu. Kemudian Anita menjawab, saya sedang mencari novel era balai pustaka. Maaf, ada sebelah mana ya? Nanti ada kata maaf itu sebagai bentuk kesopanan gitu ya. Kemudian pustakawan, mari saya antar. Kemudian ada, wow, koleksinya lengkap sekali. Koleksi yang tadi barusan Ibu jelaskan ya, koleksi itu. Kemudian ada pustakawan menjawab, betul, di sini kami mengoleksi banyak buku karya sastra. Sedang tertarik membaca apa? Nah, buku karya sastra itu merupakan buku yang di dalamnya itu terdapat karya sastra atau kata-kata yang indah yang dibuat oleh sastrawan yang mengandung banyak sekali makna gitu ya. Jadi kalau misalkan buku yang sering kalian baca itu berupa materi di sekolah itu kan biasanya
langsung ya, kalimat langsung. Nah, di dalam karya sastra itu bahasanya dikemas begitu indah di dalam diksi bahasa Indonesia. Kemudian kata Anita, saya sedang menyukai novel Buya Hamka. Nah, Buya Hamka ini merupakan seorang tokoh sastrawan di Indonesia. Bila tadi pustakawan adalah penjaga perpustakaan, nah kalau sastrawan berarti seseorang yang menekuni bidang sastra, disebutnya sastrawan ya, seperti itu. Kemudian kata pustakawan, saya ada rekomendasi bagus, judulnya Di Bawah Lindungan Ka'bah. Rekomendasi ini kalian mungkin sudah tidak asing ya, karena merupakan bahasa serapan dari bahasa Inggris yaitu recommendation. Nah, di dalam bahasa Indonesia dibacanya rekomendasi. Kemudian Anita, wow, menarik, untuk peminjaman bukunya bisa berapa hari? Nah, di sini Anita mengajukan nih negosiasi. Saya peminjamannya bukunya berapa hari, dia tuh mengajukan nih bisanya berapa hari ke perpustakawan. Kemudian pustakawan menjawab maksimal 5 hari, jika telat akan kami beri denda. Nah, tadi saya sudah jelaskan apa itu denda ya, sebuah sanksi gitu ya. Kemudian Anita, baiklah, saya akan mengembalikannya sebelum 5 hari. Anita menyepakati untuk mengembalikannya sebelum 5 hari. Ya, pustakawan, silahkan mengisi data terlebih dahulu. Nah, data itu adalah sebuah identitas dan juga nanti akan ada persetujuan antara pustakawan dan juga Anita agar nantinya bisa dikembalikan secara tepat waktu gitu, dan mereka bisa saling menjaga kepercayaan. Nah, di sini Anita menutupnya dengan kata baik, terima kasih. Sekarang Ibu meminta ada 2 orang yang akan membacakan dialog ini nih. Ada yang bisa? Ya. Oke, boleh Gina bersama Sahril, boleh dibacakan dialog yang udah Ibu kasih. Coba Ibu kirimkan ya. Tek. Tadi ada kesusahan nggak di pembacaannya? Enggak? Sudah ya? Pin. Dari Uzbekistan. Kalau kamu Gina dari mana? Belanda. Belanda, baik. Gimana? Sudah membacanya? Sudah menentukan mau jadi apa? Ya. Saya menjadi pustakawan. Saya Anita. Anita, baik. Siap ya? Siap. Oke, sekarang kita sama-sama menyimak Sahril dan juga Gina. Selamat pagi. Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Saya sedang mencari novel era balai pustaka. Ada sebelah mana ya? Mari saya antar. Wow, koleksinya lengkap sekali. Betul. Di sini kami mengoleksi banyak buku karya sastra. Sedang tertarik membaca apa? Saya sedang menyukai novel Buya Hamka. Saya ada rekomendasi bagus. Judulnya Di Bawah Lindungan Ka'bah. Wow, menarik. Untuk peminjaman bukunya bisa berapa hari? Maksimal 5 hari. Jika telat akan kami berikan denda. Baiklah, saya akan mengembalikannya sebelum 5 hari. Silahkan mengisi data terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Wah, terima kasih ya. Silahkan duduk dalam menyimak Sahril dan Gina. Nah, tadi ada beberapa intonasi yang kurang nih. Yang harusnya kalimat pertanyaan, yang harusnya kalimat penegasan, mereka membacanya masih plain. Tapi tidak apa-apa ya, kita di sini belajar bareng seperti tadi. Selamat pagi, ada yang bisa
bisa saya bantu? Nah, kan seperti menawarkan gitu ya, dan mengajukan pertanyaan. Ada yang bisa saya bantu, jadi intonasinya seperti itu. Kemudian juga ada pertanyaan lagi, sedang tertarik membaca apa? Nah, seperti itu ya intonasinya, jadi agak dinaikin. Sedang tertarik membaca apa? Gitu ya. Kan mengajukan pertanyaan. Kemudian ada yang mengajukan rekomendasi nih. Saya ada rekomendasi bagus, judulnya Di Bawah Lindungan Ka'bah. Gitu, kayak memberikan sebuah ide gitu ya. Oke. Oke, sudah bagus ya untuk pertanyaannya. Buat sekarang, Ibu menyuruh kalian untuk membuat 4 kelompok. Masing-masing kelompoknya akan memilih tema-tema di sebelah sini. Tema-tema yang sudah Ibu siapkan. Di sini temanya ada bank, ada rumah sakit, ada kebun binatang, dan juga ada imigrasi, kantor imigrasi. Nah, Ibu akan memerintahkan kalian untuk mencari istilah-istilah yang biasanya digunakan di tempat-tempat umum seperti itu, di tempat-tempat fasilitas umum seperti itu. Nah, kalian sudah membuat kelompok? Oke, Ya. Ibu kasih waktu pengerjaannya selama 1 jam 30 menit. Cukup? Kalian boleh seluas mungkin mencarinya di internet dan juga mengumpulkan istilah-istilahnya dan membuat sebuah dialog. Nah, nantinya dialog tersebut akan kalian buat menjadi sebuah video percakapan seperti tadi yang sudah dicontohkan oleh Gina dan Syahril ya. Jangan lupa perhatikan intonasi dan penggunaan katanya ya, seperti kata konjungsi atau kalimat hubung seperti tetapi, dan kemudian juga seperti kalimat pertanyaan, bagaimana intonasinya, bagaimana kalimat penekanan, harus tegas berarti ya. Nah, seperti perhatikan ya. Semua sudah dikumpulkan videonya? Sudah, nanti Ibu tonton ya, jangan lupa upload di media sosial kalian ya. Oke? Siap? Nah, sudah selesai materi hari ini, semoga bermanfaat ya. Kita lihat dulu nih penguasaan kalian. Siapa yang tahu tadi arti dari istilah denda? Membayar. Membayar apa? Membayar kesalahan. Iya, membayar kesalahan atau memberikan sanksi kalau dia tidak menepati janji. Betul. Kemudian satu lagi deh, istilah koleksi. Ada yang tahu gak? Banyak buku. Kumpulan. Iya, kumpulan banyak buku, betul banget. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa videonya diupload ya nanti. Lalu kita review di hari lainnya, oke? Oke. Oke, bye-bye.